Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, di sini kita pada pagi ini oleh Allah ditakdirkan mendapatkan dua buah nikmat. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat, 2S ya. Sehingga alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah lelah letihnya kita, alhamdulillah Allah takdirkan kita masih dapat untuk duduk bersama dalam rangka untuk memperingati kelahiran salah satu insan paling mulia yang ada di dunia ini, sang revolusioner sejati, sang manusia idaman dan idola, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jejak langkah beliau bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, barusan kita sudah diberi sambutan oleh Bapak Kepala bahwa alhamdulillah pagi ini kita disambut dengan hangatnya sinar matahari ya. Sinar matahari ini kalau di bahasa Arab kan itu sinar yang ditampakkan namanya adalah nur. Apa artinya, Dek? Cahaya. Hanya beda sedikit dengan kata nar ya. Nur memiliki huruf tengah waw, nar memiliki huruf tengah alif. Hanya satu perbedaan huruf saja. Dalam bahasa Arab itu ternyata memiliki arti yang bahkan konotasinya bisa dijadikan jauh panggang dari api. Nur konotasinya positif. Ada yang namanya nur. Oh baca. Tepak saya ini akhirnya. Maaf Bu ya yang namanya nur. Sementara nar konotasinya negatif. Apa tuh Ustaz artinya nur? Nur adalah cahaya. Bahkan dari bahan inilah malaikat kita diciptakan ya. Sementara nar artinya adalah, dalam satu istilah diartikan api, dalam satu istilah yang lain diartikan neraka. Berarti lafaz nar itu kalau dalam istilahnya anak santri itu disebut dengan kalimat mustarak. Apa Ustadz kalimat mustarak itu? Lafaznya satu tapi artinya banyak. Contoh ainun. Apa artinya ainun, Dek? Mata. Tapi di salah satu siyakul kalam, ainun bukan hanya mata. Ada ainun artinya benda. Ada ainun artinya sumber. Ada ainun artinya huruf ain. Ada ainun artinya mata. Maka lafaz ainun disebut dengan istilah lafaz mustarak. Lafaznya satu tapi maknanya bisa banyak atau berbeda-beda. Ada lagi dalam istilah anak santri lafaz itu mutaradif. Lafaznya banyak tapi artinya satu. Contoh jalasa apa artinya, Dek? Duduk. Qa'adah apa artinya? Duduk juga. Maka jalasa dan qa'adah, jalasa secara lafaz dengan qa'adah kayaknya beda tapi artinya satu, yaitu duduk. Maka lafaz jalasa dan qa'adah namanya lafaz mutaradif. Maka inilah kekayaan bahasa Arab kita. Dan saya ingin menjelaskan tentang yang disebut tadi nur, cahaya yang sudah menghangatkan kita tadi. Tapi alhamdulillah ini sudah agak dinaungi sudah ya. Sudah agak ada awan-awan yang alhamdulillah memayungi kita sehingga tidak terlalu kepanasan. Jadi berbicara masalah cahaya, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik sekalian, cahaya ini adalah sesuatu yang selalu ingin dicapai dan selalu ingin disandarkan kepada orang-orang yang berakal. Bahkan dari cahaya inilah Nur Muhammad, cahaya Rasulullah Muhammad kita diciptakan pertama kali qabla wujudil asya, sebelum adanya sesuatu yang lain. Tapi di bawahnya cahaya para adik-adik sekalian, kalian akan selalu melihat sebuah makhluk yang namanya bahkan warnanya hitam dan dia selalu membuntuti kalian. Siapakah itu?
bayang-bayang, ya. Benar kan? Setiap ada sinar, setiap ada nur, maka pasti di bawah kita ada sebuah makhluk Allah yang disebut dengan bayang. Apa bayang-bayang itu, Ustaz? Kata para ulama, azil, bayang-bayang itu adalah perumpamaan dunia kita, ya. Sementara nur, cahaya, ini adalah perumpamaan ajaran kebaikan, lembaga kebaikan, apalagi institusi kebaikan, hal-hal baik, program kebaikan, kegiatan yang baik, itu adalah simbolisasi dari nur atau cahaya. Sementara azil, bayang-bayang yang ada di bawah kalian, itu adalah simbolisasi dari ad-dunya yang ada di sekitar kita. Maka apa artinya, Ustaz? Ketika kalian semakin jauh dari cahaya, ketika kalian semakin jauh dari sumber cahaya, maka bayang-bayang itu memang ada di bawah kalian. Tapi ketika kalian semakin mengejar cahaya itu, maka yakinlah bayang-bayang itu akan semakin menjauh dari kita. Mataharinya di sana, ya. Bayang-bayangnya sini, ya. Coba kalian kejar bayang-bayang itu, maka bayang-bayang itu akan semakin jauh dan akan semakin lari dari kita. Gimana Ustadz rumusnya, tipsnya, triknya biar bayang-bayang ini nggak semakin menjauh dari kita? Gampang caranya. Caranya adalah dekatkan badan kita kepada sumber cahaya. Semakin rapatkan badan kita kepada sumber sinar itu, maka pasti yang mengejar bukan kita mengejar bayangan, tapi bayanganlah yang akan mengejar kita. Maksudnya, momen Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah momen yang sangat vital bagi kita untuk mendapatkan yang namanya cahaya, nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya selalu berpesan, ayo kepada para adik-adik, siswa-siswi yang merasa ingin hidupnya diliputi oleh cahaya baik di dunia atau di akhirat, maka setidaknya ayo kita tempeli, kita dekati 5 sumber cahaya. Berapa dek? 5. Apa itu Ustaz? Saya sering mengistilahkan dengan 5M. 5M. Yang pertama adalah dekati, M yang pertama masjid, yang kedua musol, yang ketiga ma'had atau pesan, yang nomor 4 madroh, dan yang nomor 5 majlis. Apa maksudnya? Contoh yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang mempunyai cahaya baik di dunia atau di akhirat, maka pertama yang harus kita dekati, kita harus punya ta'alluq hati dengan 5 sumber cahaya. Yang pertama adalah masjid. Ustadz, masjid kegedean Ustadz, sudah full takmirnya Ustadz, remajanya juga sudah lengkap Ustadz, kayaknya tidak punya bagian saya di masjid Ustadz. Ayo lebih diturunkan. Jadi peramai musol. Adik-adik punya musola di rumahnya masing-masing? Oh ada. Ramaikan, ya. Yang laki-laki bagian azan, ya. Atau bagian yang baca puji-pujian di musola-musola kecil tuh ya, yang kadang kalau adzan, masya Allah, muadzinnya itu adik-adik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mau ke sana Bu, ya tuh muadzinnya sudah tua renta ya. Jadi generasi yang memenuhi masjid sama musola itu generasi 81 Bu. Coba dibalik, yang memenuhi masjid sama musola generasi 18. Berarti 18 tahun. Sekarang yang memenuhi masjid berapa? Generasi 81. Orang-orang yang sudah umurnya hampir mendekati apa? Ini harapan kita ya. Maka alhamdulillah tadi saya bilang ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah menanamkan benih-benih kemanfaatan. Maka insya Allah kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak didik kita, yakinlah kelak kita akan mengunduh saldonya di akhirat. Amin ya rabbal. Yang ketiga, Ustaz, musola sudah ada Ustaz, sudah ada yang ngeramein. Muadzinnya insya Allah cakep Ustaz, suaranya merdu lagi. Gitu kan. Saya tidak punya bagian Ustaz. Ya sudah, nomor 3 lah. Apa itu Ustaz? Yuk sama-sama kita ramaikan ma'had atau pesan. Ada yang mondok di sini? Nah, ada yang belum? Yang sudah mondok, ayo semakin
dibetahkan, semakin diniatkan untuk betul-betul cari ilmu. Yang belum gimana? Mau mondok? Enggak. Masih teringat sama gadget ini ya, sama TV ya. Ini momen juga Pak Wifki, insya Allah Oktober ini bentar lagi hari santri ya. Hari santri itu simbolnya mondok, simbolnya pesantren yang sangat digaungkan besok ini ya. Yang nomor 3, masjid, musola, mukim berarti kalau ma'had. Nomor 4, kalau ma'had tidak bisa Ustaz, ya turun dikit lah. Kepada apa? Madrasah. Alhamdulillah saya sekarang ada di Sumber Cahaya nomor 4. Ya. Madrasah Sanawiyah negeri 3 Jember. Maka semoga saya juga ketularan cahaya itu. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, kalau semuanya sudah nggak bisa, ya sudah. Ngambil yang paling ringan, katanya orang kampung ya. Saya dari Madura sebenarnya. Cak Madura. Ada yang orang Madura sini? Ada. Ya. Yang Madura bisa Cak Madura bi saya ya. Kalau orang wong Jawa, mana Bu? Oh, aku ya wong Jawa, wong Surabaya ya. Tapi aku aslinya reng Madura kalau orang tua. Tapi kalau bahasa kampung bedi-bedian, tahu ya, bedi-bedi gitu ya. Jadi kalau nggak bisa memenuhi yang 4 ini, ayo memenuhi yang nomor 5 ini. Apa itu? Majelis. Kalau majelis itu lingkupnya nggak terlalu ribet, nggak usah bikin administrasi, nggak usah bikin bangunan yang gede. Majelis itu bisa majelis Al-Quran, majelis sholawat, majelis zikir, ya. Majelis rotibul hadda, penuhi di kampung-kampung kita, maka insya Allah daerah kita akan menjadi daerah yang barokah. Maka insya Allah kalau 5 sumber cahaya ini kita berta'alluq hati kita dengannya, maka yakinlah al khair kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan itu akan bisa dicakup, akan bisa dicapai dengan adanya suatu yang berta'alluq kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, telur ini kan. Ini sekarang sedang berta'alluq dengan Rasulullah. Maka telur yang sekarang, yang sebelumnya bukan apa-apa, sekarang bisa menjadi apa-apa ya. Bahkan nanti adik-adik kalau ada yang tidak dapat kira-kira ngembul nah. Padahal kalau beli sendiri bisa nggak dia? Bisa, paling di warung cuma 2.000 ya. Tapi khusus momen ini karena al khair kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah, maka male yang dulunya, yang sebelumnya bukan apa-apa, sekarang bisa menjadi apa-apa. Karena ini tradisi male ini Bu bagus ini ya. Kalau di daerah saya nggak ada soalnya di Madura. Yang ada itu yang kurang bagus. Kalau di Madura itu, di Surabaya apalagi yang perumahannya gang-gang itu ya. Kalau ngerayain Maulid gimana? Hongguan, sandal jepit, itu ya, dipasangin, digantung ya. Ketika mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad, kerabak, tidak jadi sholawatan. Sibuk ngerebutin sandal jepit Pak, sibuk ngerebutin honggu. Ada yang pakai tradisi itu di sini? Nggak ada ya, jangan ditiru itu. Ada lagi tumpengan pas waktu mahallul qiyam rebutan nih, masya Allah. Ini kurang adab kepada Kanjeng Nabi. Karena momen sakral, momen ekstase tertinggi kita ketika merayakan Maulidun Nabi adalah ketika mahallul. Khusyukkan hati, hadirkan hati, yakinlah bahwa pada waktu itu Rasulullahnya hadir malah dicuekin. Ya, padahal kita ini kalau ingin bertemu Rasulullah saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini mungkin bisa daftar jauh-jauh hari ya, yang naik haji kan. Kalau umroh biasa, berapa biayanya biasanya? 30-an juta ya. 36, 35 dan seterusnya. Itu salah satu tujuan paling tinggi kita ketika kita umroh adalah sowan kepada Rasulullah. Sowan kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini Rasulullahnya hadir, tapi Rasulullah jadi cuek. Nauzubillahi min. Nah, tapi alhamdulillah mali ini bagus ya. Nanti pun dibaginya di luarnya mahallul qiyam. Nah, maka ini adalah momen yang sangat-sangat sakral ya. Tapi saya selalu berpesan bahwa jangan jadikan Maulid Nabi ini hanya sebatas seremonial belaka. Tapi ayo bersama-sama momen Maulid Nabi ini ghirahnya,
yang mungkin hanya rutinan tahunan, tapi saya harapkan ghirahnya bisa kita aplikasikan dalam rutinan harian. Di momennya rutinan tahunan, tapi semangatnya ayo bersama-sama kita aplikasikan dalam rutinan harian. Contoh paling gampang apa Ustadz? Ibadah sholat. Karena sesuatu yang paling dibentingkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah tentang ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Paling pertama yang akan dihisap oleh kasir, bukan kasirnya Rahayu, kasirnya akhirat besok, itu adalah ibadah sholat. Fa idza sholuhat sholuha sairu amalih. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Tapi ketika sholatnya jelek, rusak, maka amal yang lain akan dianggap rusak. Na'udzubillahi min. Kira-kira sholat 5 waktu adik-adik? Ada yang bolong? Ada. Karena agama kita itu apa? Islam. Islam itu sebenarnya singkatan dari sholat kita ya. I S L lohor A M. Berarti kalau ingin Islam harus melakukan 5. Kalau bener kan Pak, Islam ya lohor itu ya. Kalau subuhnya dilakukan berarti apa? Ilam ya. Kalau I-nya tidak dilakukan, Islam berarti ya. Kalau zuhurnya dilakukan, Isam ya. Jadi kalau ingin lengkap bisa disebut Islam, maka 5-5-nya harus dilakukan. Nah, bentar lagi habisnya maulid. Ini kan sholat zuhur ya. Maka bukti cinta yang paling real, bukan fiktif, ini adalah sebentar lagi ya. Habisnya acara ini, kok ternyata capek, terus tidur, kebablasan tidak sholat zuhur, berarti kita sudah koyok-koyok berdusta ya, mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo bersama-sama, saya juga pastinya, bapak-bapak, ibu-ibu guru sekalian, dan adik-adik juga, ayo kita perbaiki, kita upgrade, kita update. Setelahnya acara ini paling tidak yang pertama kali adalah sholat. Dan yang paling penting dari sholat itu adalah pastinya kekhusyuan diri, betul-betul memahami tentang arti sholat itu, dan pastinya ketika sholat pikirannya nggak kemana-mana. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, dan juga semuanya yang hadir tamu undangan, alhamdulillah. Saya di sini paling seneng kalau penontonnya, audiensnya itu juga santri-santri. Karena ini adalah gambaran ya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Mereka lah yang akan menggantikan posisi saya, posisi Pak Wifki, posisi yang lain, Pak Migdam, dan semuanya di sini. Ini adalah generasi emas kita yang insya Allah akan meneruskan estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya selalu berpesan kepada para jamaah biasanya di setiap maulid. Ingat bahwa katanya para ulama, al-walad salasah. Anak itu bisa menjadi pilihannya itu 3 statusnya. Ya. Anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, itu kata para ulama kita paling mudah. Dia itu bisa menjadi 3 hal ini. Lah coba nanti kita betul-betul evaluasi, kira-kira anak kita, santri kita, murid kita, kira-kira ini masuk yang mana ya dari 3 ini. Yang pertama adalah al-walad as-salasa as-sabiqah. Apa bareng-bareng adik-adik? As-sabiqah. Apa artinya as-sabiq Ustaz? Man sabaqa ahlah. Yang kedua al-lahiqah. Yang ketiga al-mahiqah. Sama-sama kol-kolah ya. As-sabiqah, al-lahiqah, al-mahiqah. Maka ayo kita introspeksi diri. Kira-kira anak kita, santri kita, murid kita masuk yang mana ini? Yang pertama as-sabiqah, man sabaqa ahlah. Anak yang bisa mengungguli daripada gurunya, anak yang bisa mengungguli daripada orang tuanya, anak yang bisa mengungguli daripada keluarganya. Maka kategori yang pertama inilah yang harus kita cita-citakan dan idam-idamkan.
anak yang bisa mengungguli kemampuannya, kreativitasnya, kelebihannya daripada orang tua bahkan ataupun guru-guru. Kalau kita bisa mencetak anak yang versi pertama ini as-sabiq, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang paling beruntung dunia dan contoh orang tuanya guru, anaknya profesor dok, berarti contoh orang tuanya anaknya jenderalnya polisi, contoh orang tuanya wakil bupati, anaknya presiden langsung nggak milih, berarti idam-idaman pertama. Apa adik-adik? Maka adik-adik juga harus berniat ya. Pokoknya saya harus bisa lebih, saya harus bisa jadi yang lebih daripada orang tua saya bahkan ataupun guru-guru saya. Dan insya Allah kalau kita punya anak, kita punya murid yang bisa melebihi dari kita, nggak mungkin cemburu bu ya. Bahkan bang. Yang kedua, al-lahiq, bareng-bareng. Apa Ustaz definisinya? Man lahiqa ahlah, anak yang bisa meneruskan jejak langkah minimal sama dengan orang tuanya. Orang tuanya guru, anaknya jadi guru. Orang tuanya presiden, anaknya jadi presiden. Berarti mirip plek, katanya peribahasa bahasa Indonesia apa? Buah jatuh nggak jauh dari. Kalau pohonnya apel, jatuhnya nggak mungkin ada pohon apel jatuhnya belimbing. Berarti kalau ada pohon apel jatuhnya belimbing, berarti masuk kategori yang nomor 3. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu Ustaz? Al-mahiq, bareng-bareng. Jangan ditiru nomor 3 ini. Apa itu Ustaz? Man mahiqa min ahli. Anak yang terputus track recordnya, riwayat sejarah baiknya dari kedua orang tuanya atau dari guru-guru. Orang tuanya kiai, ustadz, na'udzubillah anaknya maling, na'udzubillah jangan ini. Contoh paling gampang sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Nabi Nuh punya anak siapa namanya? Kan ada yang jawab apa tadi Pak? Kalau ditanya siapa nama suaminya, Lesti Rizky Bilar. Siapa nama anak Nabi Nuh? Kan bikin perahu kayak gini Nabi Nuh dulu. Ya, bikin perahu kena banjir anaknya durhaka, nggak iman kepada Allah. Ya bunayyar kam ma'ana, katanya Nabi Nuh. Ayo nak ikut naik bersama kami ke perahu. Nggak mau katanya. Maka akhirnya Kan'an durhaka ke Allah, kena azab Allah, kena banjir berarti Kan'an termasuk as-sabiq, al-lahiq atau al-mahiq. Contoh itu sudah. Nabi Nuh nabi, tapi anaknya ternyata masih bisa durhaka kepada. Tapi ingat adik-adik ya, ini yang sering diceritakan nih, Nabi Nuh punya anak Kan'an, tapi sebenarnya Nabi Nuh itu punya anak 4 ya. Yang 3 masih iman kepada Allah. Namanya Sam, Ham, Yafis, bareng-bareng. Sam itu anak Nabi Nuh yang berkulit putih, koyok-koyok wong Pakistan, itu ya, Hindustan, Turkmenistan, dan tan-tan yang lain. Itu anak yang berkulit putih. Ada nomor 2 anak Nabi Nuh itu Ham, keturunan berkulit merah kayak bule itu ya, saking putih kan kayak merah itu kan, itu berarti keturunannya Ham itu ya. Ada siapa? Oh iya, keturunannya Ham. Ada yang ketiga, keturunan Nabi Nuh itu Yafis, berkulit hitam, orang Afrika itu ya, Papua itu. Yang saya repot orang Indonesia ini ya, ini kayaknya kita ini campuran sama Ham Yafis kayaknya gue ya. Merah, putih, hitam, sawo matang akhirnya ini kan semuanya. Jadi sabiq, al-lahiq, al-mahiq. Kita harus menjadi atau memiliki impian untuk menjadi yang karena seperti ini saya sering mencontohkan adik-adik, gimana caranya biar kita jadi as-sabiq, tiru Rasulullah sebagai uswah. Gimana cara meniru Rasulullah? Coba adik-adik angkat tangannya seperti ini, ibu-ibu juga semuanya angkat tangan seperti ini. Nah, terus putar-putar kayak orang penari sufi ya.
Sampai yang tahu penari sufi itu kenapa nggak pusing ketika muter? Karena dia melihat tangannya seperti ini, Bu. Fokus ya. Terus pegang pipi seperti ini, pegang pipi. Nah, terus ikuti perintah saya. Pegang hidung. Nanti ini lagi pegang dahi. Nah, ini lagi pegang mata. Terus seperti ini lagi pegang dahi. Oh. Nah, itu contoh Bu, contohnya. Ada yang tertipu tadi dengan ucapan saya? Kebanyakan tertipu ya. Itu adalah contoh katanya kitab Ta'limul Muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan nyata lebih berefek daripada hanya sekedar kata-kata. Saya ngomong pegang ini tuh ucapan. Sementara gerakan tangan saya namanya perbuatan. Ketika diadu antara perbuatan dan hanya sekedar kata-kata, maka yang lebih berefek di hati kita adalah yang perbuatannya nyata. Maka seperti kita yang mungkin jadi orang tua, jadi guru, nak sholat nak ya, ucapan Bu. Tapi ternyata kita nggak pernah mencontohkan di depan anak kita sholat. Bahkan ketika azan, naudzubillah, main TV, nonton TV, cetek. Maka kata anaknya, lah ibu juga ndak sholat kok nyuruh saya. Mental ya antara ucapan dan perbuatan. Contoh lagi, bapak-bapak biasanya kalau di Madura itu nggak seneng kalau anaknya ngerokok ya. Nah, jangan ngerokok nak, kata bapaknya, ucapan. Tapi bapaknya di depan anaknya gitu kan. Maka katanya anaknya, aduh bapak ngerokok juga kok saya nggak boleh. Nah, ini. Nah, inilah tips kenapa Rasulullah itu bisa melewati 1400 tahun yang lalu ajarannya tetap diikuti. Kenapa? Karena mencontohkan bukan hanya sekedar kata-kata tapi langsung perbuatannya. Maka ayo kita bersama-sama kita berusaha upgrade dan update diri kita. Semoga kita ini sesuai dengan suri tauladan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena gini Pak, saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah ya adik-adik ya, entah sekarang ada apa enggak. Dulu waktu saya sekolah Bu, saya itu punya pelajaran namanya bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu setiap ujian ada pertanyaan. Ibu Budi pergi ke pasar untuk titik sayuran. A. Membeli, B. Menjual, C. Menukar. Apa yang betul? Membeli. Ibu Budi pagi-pagi pergi ke pasar untuk membeli sayur. Pasti yang betul membeli. Kalau menjual keliru. Dulu waktu saya belajar bahasa Indonesia. Akhirnya ternyata itu contoh ya bahwa bacaan kita bukan hanya perbuatan ya yang menjadi mindset ya, tapi ternyata bacaan kita, apa yang kita lihat itu menjadi efek sugesti sampai sekarang ya. Akhirnya tahu generasi tahun 90 itu sampai sekarang Bu, itu lebih senengan belanja ketimbang dagang. Kenapa? Karena dari dulu waktu kecil dicekoki bahwa kalau ke pasar itu harus membeli bukan menjual. Coba kalau dulu yang betul menjual, insya Allah wirausahanya banyak ya, yang jadi pedagang Pak. Dulu ada lagi Pak buku dongeng bergambar, saya masih ingat dulu Nusantara itu ya, ada cerita si kancil. Kalian pernah nututin enggak buku dongeng itu? Ada ya, si kancil ya, si kancil mencuri apa? Mentimun. Sudah mencuri, di buku itu dikesankan seakan-akan kancil itu pahlawan, bahkan bisa menipu Pak Tani, bisa menipu harimau kan gitu. Andai kan bisa ketangkep sama Pak Tani di cerita bergambar itu dulu, itu pura-pura tidur Pak, pura-pura mati. Ketika jebakannya dibuka, lari dia, lolos. Maka jangan salahkan kalau sekarang banyak apa? Koruptor. Karena waktu kecil sudah diajari untuk mencuri. Bahkan pencuri itu pahlawan. Kalaupun ketangkep pura-pura tidur. Kalau sekarang pura-pura sakit atau pergi keluar. Ada lagi dulu cerita Jaka Tarub ngintip orang mandi. Dewi apa? Nawang Wulan, bidadari itu ya. Ngintip dianukan selendangnya. Ya sampai sekarang Bu. Ada yang senang. Ya itu sudah sugesti kita dari dulu. Makanya ayo bersama-sama di Maulid Nabi ini seperti yang sudah disampaikan, bahkan dibacakan ayatnya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang patut dijadikan cerita bacaan sejarah sirah,
Itu adalah kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Beli adik-adik ya buku bacaan dulu. Saya tuh waktu kecil ngumpulin komik Nabi dan Rasul bergambar. Dulu ada gedenya satu-satu. Nah, versi Nabi Adam ada gambarnya itu. Nabi Idris ada, Nabi Nuh ada. Setiap satu hari saya beli satu komik dulu. Besoknya lagi hatam beli komik Nabi Idris. Diapali ceritanya. Coba saya mau nanya adik-adik ya. Kira-kira siapa nama Nabi? Ya. Yang punya mukjizat, suaranya merdu, bahkan bisa melunakkan besi. Siapa nama nabinya? Nabi? Ini fakta ini Pak. Kita ini kadang lebih apalan ceritanya Sun Gokong. Ya, dulu saya hafal Sun Gokong itu Cut Pat Kai, Wucing itu ya. Pergi kemana? Ke kitab suci. Tapi kita gak hafal dengan nama Nabi kita ya. Coba saya mau nanya, siapa nama anaknya Nabi Yakub alaihissalam? Yusuf. Satu yang jawab dari persekian ya. Yusuf. Ya. Yes, besok beli ya komik buku bergambar itu, atau sekarang alhamdulillah sudah ada animasinya di YouTube ya. Ada animasi, ada film kartunnya. Bahkan ada yang film versi manusianya. Kalau Nabi Yusuf malah ceritanya panjang Mbak di YouTube itu, kisah pertama Nabi Yusuf dari, makanya dalam Al-Qur'an tuh ceritanya Nabi Yusuf itu disebut dengan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Katanya Allah, sungguhnya kami akan menceritakan kepada kalian ahsanal qasas, paling bagusnya cerita. Itu ceritanya Nabi Yusuf alaihi. Wong ganteng itu simbolis orang yang punya prestasi maksudnya. Biasa nih diirii ya. Biasanya apa? Diiriin bahkan yang ngiri kalau ceritanya Nabi Yusuf bukan orang luar, Bu, tapi orang siapa itu? Saudara-saudara. Ingin biar gak dapat prestasi diceburkan ke mau coba kurang apa lagi? Film India kalah itu. Ya, kalau film India kan Bu ya, film India itu paling gimana itu? Set awalnya tapi akhirnya happy ending kan gitu kan. Maka semoga cerita kita seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Enggak mau Ustaz kalau anak saya diceburkan gitu. Biasanya ibu-ibu kan gitu. Kalau hamil baca apa Bu? Surat Yusuf kan? Apa tujuannya? Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Tapi sampean pernah baca gak kalau ceritanya Nabi Yusuf itu melalui penderitaan dulu? Berarti kan kan gitu Pak. Berarti harus dipenjara dulu, harus diceburkan ke sumur dulu kan gitu kan, harus difitnah zina dulu kan gitu, baru happy ending kan gitu. Enggak Ustadz, saya mau ngambil yang gantengnya saja. Ngarep pilih-pilih. Sama kayak di kita kalau doa duha Pak. Doa duha itu doa paling maksa ke Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu ya Allah. Kalau rezeki saya di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau di bumi keluarkan, maksa kan. Yang repot doanya yang nomor selanjutnya Pak. Wa in kana haraman fatahhirhu katanya. Kalau harta rezeki saya haram, sucikan ya. Enak men. Iya kurang tuh kan. Doa duha itu doa paling maksa itu. Apalagi wa in kana qalilan fakassirhu, kalau sedikit ya Allah banyakin ya Allah. Maksa. Tapi ya alhamdulillah ya, semoga dengan barokahnya Maulidur Rasul, apa-apa yang kita lakukan ini semuanya oleh Allah dianggap, oleh Rasulullah kelak diakui sebagai umatnya, dan pastinya kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Baik, sebelum saya tutup apa ini ya, cuap-cuap saya pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan pembacaan sholawat. Hafal sholawat Busyra adik-adik ya. Sholawat Busyra itu lebih saya sarankan memang untuk para guru dan para murid ya, karena itu sholawat Busyra itu faedahnya sangat luar biasa, khususnya bagi para santri dan para guru ya. Jadi setelah kita sholawat kita akan berdoa nanti, dan sebelum doa tawassul dulu kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para syuhada, para solihin. Semoga doa-doa kita, hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat semuanya diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Mari kita baca salat Busyra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra
صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Satu lagi Allah wasallim ala sayyidina Muhammadin busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikh wa mu'allimatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratin khalihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu nabi Allah alaihi salam wa sallallahu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa sallallahu Syekhina Abu Hasan Asyadili wa sallallahu hadrati jami' masyayikhina masyayikh Sidagiri awalan wa akhiran sabiqan wa lahiqan nahyan wa muwadat wa sallallahu hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa sadidatina wa sadidati asadidatina wa dawil huquqil wajibati alaina anallahu lahu warhamu yu'lid rizqi fil jannah. ثم الفاتحة لقضاء الحاجة بشفاعة رسول الله وبحرمة رسول الله وببركة مولد النبي وببركة شهر ربيع الأول. اقضي يا الله جميع حاجاتنا واستجب يا الله جميع دعائنا حاجة الدنيا وحاجة الآخرة دعاء الدنيا ودعاء الآخرة ويسر يا الله جميع أمورنا أمور الدنيا وأمور الآخرة. شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.